Ya Bapak, begitu besar kasih-Mu Tuhan, sehingga kami merasa terheran-heran Tuhan. Ya Bapak, kepadamu-lah Tuhan, kami serahkan hidup kami ini sebagai ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau datang ke dalam dunia bukan buat senang-senang, Engkau datang ke dalam dunia buat menderita. Menderita karena dosa kami, Engkau harus menebusnya dengan darah dan nyawa-Mu sendiri. Bapa, ajarilah kami pada hari Natal ini bagaimana kami bisa melakukan seluruh firman-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara kekasih, shalom. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Saudara, Allah mengaruniakan anaknya itu Yesus ke dalam dunia bukan karena imannya, tapi karena kasih Allah. Ingat, karena kasih Allah, Allah mengorbankan anaknya, memberikan anak tunggalnya buat menebus dosa kita. Yohanes 3 ayat 16. Bukan karena iman Allah, tapi karena kasih Allah. Kasih mengalahkan segala-galanya. Kasih penuh pengorbanan. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara kekasih, kasih Allah sehingga Dia memberikan anaknya. Buat apa Yesus datang ke dalam dunia? Pasti ada maksudnya. Apa itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia? Ada 3 tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Mari kita lihat, kita belajar, kita lakukan. Kolose 1, Kolose pertama ayat 13-14. Tolong kalau bisa seperti biasa bantu saya bacakan dengan mic. Kolose 1 ayat 13-14. Itu tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Bukan buat senang-senang. Kolose 1 ayat 13-14. Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Yang pertama, Dia mau melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Yang kedua, Dia pindahkan status kita. Dulu kita anak setan, sebelum terima Yesus, sekarang menjadi anak Allah. Yang ketiga, Dia mau menebus dosa kita dengan cucuran darahnya. 3 tujuan Yesus ini lahir ke dalam dunia. Mari kita belajar satu persatu. Janganlah menyedihkan hati Yesus dengan kita tidak mau taat sama Dia. Yang pertama, Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kalau ada perkataan melepaskan, sebelum dilepaskan ada yang diikat. Siapa yang diikat? Kita dari nenek moyang kita diikat setan, tidak berdaya, dibohongin setan, diperdaya setan, dianiaya setan, diperalat setan, tidak berdaya karena manusia kuasanya kalah dengan kuasa setan. Setan dulu malaikat di surga karena dia mau melawan Allah yang dipimpin oleh Lucifer. Allah marah, diusir Lucifer ke dalam dunia jadi setan. Sepertiga malaikat dibawa oleh Lucifer ke dalam dunia jadi setan. Nah, setan lebih berkuasa dari manusia, kita diikat. Tapi kasih Yesus sungguh besar. Dia datang ke dalam dunia bukan buat senang-senang, tapi buat melepaskan kita dari kuasa kegelapan.
Tetapi setelah kita dilepaskan, kenapa kita bodoh masih mau diikat kembali oleh segala macam adat istiadat, segala macam tradisi, segala macam agama kita yang lalu. Kita masih diikat. Percuma dong Yesus datang ke dalam dunia. Yesus begitu mengasihi kita. Mana kesetiaan kita sama Tuhan? Kita mesti setia sampai mati. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apa itu bertahan? Bertahan artinya kita mesti setia sama Tuhan Yesus. Sampai kita mati, sampai Yesus datang kedua kali. Kalau kita setia sama Tuhan Yesus, kita pasti taat sama Tuhan Yesus. Kalau kita taat sama Tuhan Yesus, kita pasti setia sama Tuhan Yesus. Sampai akhirnya. Yesus setia. Tapi kenapa kita orang Kristen tidak setia? Kalau hari Natal ramai di mana-mana, gereja semua penuh. Katanya semalam lihat malam Natal penuh. Coba kalau bukan malam Natal. Itu di malam Natal atau hari Natal itu muka-muka baru. Kristen tapi muka baru. Muka yang setahun sekali keluarnya. Itu Kristen kapal selam. Kapal selam nimbulnya saat-saat tertentu. Itulah Kristen. Kapal selam nimbulnya waktu Paskah, waktu Natal. Lihat ini. Ini sebetulnya salah, ini lampunya kedip-kedip. Ntar nyala, ntar mati. Orang Kristen imannya seperti ini. Kelihatannya memang bagus kedip-kedip. Kelihatannya memang bagus orang Kristen. Luarnya aja bagus. Ke gereja bawa Alkitab, duduk paling depan, nyanyi paling kencang, loncat paling tinggi ke plafon, kelihatannya bagus, keren. Tapi perbuatannya menjadikan. Tinggalkan yang lama. Kemarin, beberapa hari yang lalu, 21 Desember, Tangce, berapa banyak orang Kristen Cina, orang Kristen Tionghoa pada bikin onde waktu Tangce. Umur 40 makan dulu 40 butir. Memalukan sekali. Kita bukan orang dunia. Sayang dong pengorbanan Yesus buat kita. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kita terang. Kita jadikan gelap lagi. Kenapa? Gelap lebih rugi daripada terang. Setan adalah kegelapan. Yesus terang dunia. Tuhan ingatkan jangan jadi gelap lagi. Lukas 11 ayat 35. Percuma jadi Kristen. Lukas 11 ayatnya yang ke-35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ambil terang yang sudah Tuhan berikan kepada kita waktu kita terima Yesus, waktu kita jadi Kristen. Kita diberikan terang oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita jadikan gelap lagi? Masih percaya yang lama. Hari ini 25 Desember Natal, berapa banyak orang Kristen ke kuburan? Mudah-mudahan di sini enggak ada. Pasca pada kekuburan. 5 hari lagi, 6 hari lagi tahun baru. 1 Januari pada kekuburan. Sinja pada kekuburan. Cengbeng pada kekuburan. Percuma dong jadi Kristen. Kita bukan orang dunia lagi. Kita anak Allah. Kenapa kelakuan kita seperti anak setan? Anak dunia. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jangan jadi serupa dengan dunia ini lagi. Tinggalkan semua adat istiadat kita, agama kita. Agama tidak bisa menyelamatkan, adat istiadat tidak bisa menyelamatkan.
tradisi tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kasih Yesus. Tinggalkan yang lama. Lebih jelas lagi 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dengerin, jangan belagang, nggak denger. Orang Kristen kalau lihat ayat ini ditutup buru-buru, plaster tuh ayat. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tinggalkan dunia ini dengan segala macam peraturannya. Jangan lakukan lagi. Percuma dong, Tuhan telah memerdekakan kita. Jangan lagi mau dijadikan budak setan. Galatia 5 ayat pertama. Galatia 5. Galatia 5 ayat pertama. Yuk, terima kasih. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Tuhan telah memerdekakan kita. Kalau ada perkataan merdeka, sebelum merdeka ada yang dijajah. Siapa yang dijajah? Kita dari nenek moyang kita dijajah setan, tidak berdaya karena setan lebih berkuasa dari manusia. Kasih Yesus sungguh besar. Dia datang ke dalam dunia. Dengan kuasa dan kasih-Nya kita dimerdekakan. Setelah kita dimerdekakan, apa pesan Tuhan? Berdirilah teguh, artinya kuatkan imanmu. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan artinya jangan jadi budak setan lagi. Yuk saudara, yang lama kita tinggalkan. Tinggalkan. Lain jalan gak ada, perintah Tuhan. Kita jangan takut. Kita tidak sendiri lagi. Karena kita anak Allah. Kita lihat, setelah kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, apa yang Tuhan perbuat. Kolose, baca lagi. Kolose 1 ayat 13, 14. Apa Tuhan kerjakan setelah Dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Memindahkan kita ke dalam kerajaan yang kekasih, artinya dulu kita sebelum terima Yesus, kita anak setan, anak gembel. Sebab setan itu pengemis, gembel dia, jahat dia. Setelah kita terima Yesus, kita dipindahkan menjadi anak Allah, anak raja. Setelah kita dipindahkan, pasti berubah. Contoh, saya setiap ayat saya kasih contoh. Saudara punya anak perempuan 3, tidak bisa punya anak laki bertahun-tahun. Tidak bisa punya anak laki. Pada suatu hari, saudara suami istri sedang berangin-angin di halaman rumah. Lewatlah anak pengemis laki-laki umur 6-7 tahun. Tidak punya orang tua. Yatim piatu. Karena mukanya bagus, saudara ketarik. Saudara bilangin suami saudara, "Papa, kita nggak punya anak laki, Pak, kita pungut yuk anak ini, anak pengemis ini. Mukanya bagus tuh, Pak." Iya, kata suaminya. Tong, sini lo Tong. Mau nggak jadi anak gua lo Tong? Bener Pak, saya mau diangkat anak. Bener Bu, saya mau diangkat anak. Tuh anak udah kegirangan. Bener, ayo, lo mau nggak jadi anak gua lo? Mau? Dibawa masuk ke dalam rumah, udah diangkat anak. Apakah bajunya yang kotor digantikan dengan baju yang baru, yang bagus setelah jadi anak? Pasti. Baju kotornya ditukar dengan baju yang bagus karena sudah diangkat anak. Apakah kulitnya yang kotor, yang korengan dibersihkan dibawa ke dokter? Pasti. Karena sudah jadi anak.
Apakah anak ini tetap makan di piring kaleng atau di daun seperti kebiasaan dia jadi pengemis? Tidak, makan di piring porselen karena sudah diangkat jadi anak. Apakah anak ini tidur di lantai, di tikar seperti kebiasaan di pinggir toko? Tidak, tidur di spring bed karena sudah diangkat anak. Anak itu diangkat anak, detik itu juga berubah keadaannya. Dari kekurangan, telantar menjadi kecukupan. Detik itu juga tuh anak diangkat anak, statusnya berubah. Dari anak gelandangan menjadi anak terhormat. Detik itu juga anak itu diangkat anak, semuanya berubah. Dari kekurangan, kecukupan. Dari nggak sekolah, disekolahi. Detik ini juga kita diangkat anak, diubah oleh Tuhan. Diubah. Yeskel 11 ayat 19-20. Jangan raih Natal, nggak tahu apa itu Natal. Oh, Natal ada punterang, dikasih kue Natal, dihias, udah begitu doang. Ya, memble itu Kristen. Yeskel 11 ayat 19 dan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Amin. Detik ini juga kita terima Yesus, diangkat anak. Di mana waktu kita diangkat anak? Waktu kita dibaptis, keluar dari air, di situ kita diangkat anak oleh Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Makanya saudara, saya minta dengan sangat, yang belum dibaptis, baptislah. Bukan percik. Banyak orang salah. Bahkan pendeta pun bilang percik itu baptis, salah. Cuci muka sama mandi lain. Baru cuci muka belum mandi udah bilang mandi, ngepet. Percik itu ajaran manusia, ajaran gereja. Gereja tidak bisa menyelamatkan, gereja manapun nggak bisa menyelamatkan, manusia manapun tidak bisa menyelamatkan. Tapi kalau baptis ajaran Tuhan, Tuhan bisa menyelamatkan. Makanya yang tidak ada di dalam Alkitab jangan percaya, bukan berasal dari Tuhan kalau tidak ada dalam Alkitab. 2 Yohanes 1 ayat 9. Mau ngomong apa juga ada ayatnya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Tuh dengar saudara. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Amin. Di Alkitab tidak ada percik. Disuruh baptis, Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tuh dengar tuh, percaya dibaptis diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang tidak percaya dihukum. Enggak ada Alkitab mengatakan perciklah. Tapi banyak orang Kristen berontak. Percik juga dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuh ngomongnya begitu tuh. Udah salah mau nangkis. Percik juga dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Pan yang penting dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita buktikan. Percik dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, apa baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah ke seluruh dunia.
Jadikan semua bangsa muridku, perciklah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada nggak percik? Tidak ada. Baptis. Percik dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus nggak ada. Jangan dengerin pendeta, jangan dengerin pastor, dengerin firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup adalah Yesus. Manusia bisa apa? Pendeta nggak bisa bawa ke surga, yang bisa bawa ke surga kasih Yesus. Baptis saudara. Makanya kalau saudara nggak dibaptis nggak diangkat anak. Kalau diangkat anak pasti dibela, pasti. Mau lihat pasti dibela. Yesaya 46 ayat keempat. Itu kegunaannya jadi anak, keuntungannya jadi anak. Mari kita belajar, kita lakukan. Apa keuntungannya diangkat anak? Pasti ada. Yesaya 46 Ayat 4. ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Sampai masa tua kita, Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap Allah. Yesus tidak berubah selama-lamanya. Sampai putih rambut kita, Yesus tetap menggendong kita. Apa itu menggendong? Kalau anak pasti digendong. Ada 4 arti menggendong. Ibu, pada waktu ibu menggendong anak, karena sayang apa karena benci anak itu digendong? Pasti karena sayang. Kalau Tuhan menggendong kita, berarti Tuhan sayang sama kita. Kalau bukan anak ibu, anak pasar, anak gelandangan, yang di lampu merah itu, bukan anak ibu, mau nggak ibu gendong? Oh tidak. Kalau bukan anak, tidak digendong. Kalau tidak digendong, tidak disayang. Hanya anak yang digendong, disayang. Kalau Yesus menggendong kita, 1, berarti Yesus sayang. Menggendong yang kedua artinya melepaskan dari kesusahannya. Contoh, ibu lagi nonton sinetron. Anak ibu 3 tahun jatuh di got. Dia berteriak, "Mama tolong." Ntar dulu, sinetron belum selesai. Diam-diam dulu dalam got. Strip namanya. Kita saja manusia berdosa sayang anak. Apalagi Tuhan Yesus yang kudus. Lebih sayang. Kita lihat anak kita, kita dengar anak kita minta tolong. Kita buru-buru uber anak itu dalam got. Kita gendong. Menggendong yang kedua artinya melepaskan dari kesusahan. Kalau kita jadi anak Yesus, kita digendong, kesusahan kita terlepas. Bangkrut nggak lama-lama dapat lagi usaha. Di PHK nggak lama-lama dapat pekerjaan. Dirongrong keluarga, dirongrong anak, dirongrong suami, nggak lama-lama. Suami menggat nggak lama-lama pulang lagi. Dirongrong utang nggak lama-lama. Tuhan yang bayar. Dirongrong penyakit nggak lama-lama. Kenapa orang Kristen masih kena persoalan? Banyak orang Kristen bersungut-sungut pada waktu kena persoalan. Gue udah jadi Kristen, kok masih kena persoalan? Sering orang Kristen ngomong begitu. Gue udah jadi Kristen, kok gue masih sakit lama-lama? Kok gue bangkrut? Kok gue di PHK udah jadi Kristen? Kok pacar gue putus? Udah jadi Kristen? Masih kena beban? Masih kena persoalan? Percuma dong gue jadi orang Kristen. Semua manusia, baik dia orang Kristen, baik orang dunia, selama masih hidup mempunyai beban. Yang tidak mempunyai beban, 1 kali 2 meter. Itu orang mati. Enggak ada beban lagi. Mau 1 kali 2 meter? Makanya jangan bersungut-sungut. Orang Kristen juga ada beban. Mari kita lihat Mazmur 34 ayat 20. Kalau ada beban persoalannya marah-marah, ngancam Tuhan. Gua berhenti jadi Kristen. Ngancam. Apa kita berhenti jadi Kristen? Yesus nggak jadi Tuhan, tetap jadi Tuhan. Yang rugi kita sendiri. Berhenti jadi Kristen, berhenti jadi Kristen. Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak,
tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang Kristen banyak, orang benar tuh orang Kristen karena kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Karena Yesus kebenaran adanya. Orang Kristen juga punya persoalan, tetapi Tuhan melepaskan kalau kita taat sama Dia. Maka jadi Kristen jangan Kristen-Kristenan, Kristen yang taat. Pasti Tuhan melepaskan persoalan kita. Itulah saudara, Tuhan selalu sayang sama kita. Kita digendong. Gendong yang kedua artinya dilepaskan dari persoalan, dari beban. Yang ketiga arti menggendong. Artinya dihindarkan dari bahaya. Saudara tadi siang jalan-jalan suami istri. Mau nyebrang. Di depan di Angke yang rame itu. Anak saudara 3 tahun ngikut lagi. Saudara bilang, kamu udah bisa jalan sendiri, nyebrang sendiri ya. Mama papanya gandengan, anak itu suruh nyebrang sendiri di Angke. Mati ketubruk truk. Supaya anak itu jangan mati, diapain? Digendong. Digendong yang ketiga berarti dihindarkan dari bahaya. Contoh, apa itu kita nggak ngerti dihindarkan dari bahaya. Ini saudara kebaktian nih, laki perempuan. Besok yang perempuan mau diculik, mau diperkosa. Mereka pan di luar tuh main perkosa aja udah kayak monyet semua tuh. Baru besok saudara mau diculik, mau diperkosa. Tuhan lihat. Kemarin hari Natal ada di gereja Rem di Robinson. Tuhan nggak mau berhutang. Tuhan gendong. Apa artinya gendong? Tuhan tolong. Di sebelah saudara mendadak ada tentara pegang senapan, pakai baju loreng. Si penculik lihat ada ABRI, nggak berani, pergilah tuh penculik. Nggak taunya di sebelah saudara tiang listrik diubah oleh Tuhan jadi ABRI. Selamatlah kita. Itu kita digendong, artinya dihindarkan dari bahaya. Ini yang laki ini mau dibacok nih. Mau dibacok sama mereka. Tuhan lihat, semalam, besok mau dibacok, semalam hari Natal ada di gereja. Tuhan nggak mau berhutang. Dia gendong saudara. Bagaimana gendongnya? Saudara dengan kuasa Tuhan diubah jadi gentong sampah. Nggak ada orang yang tebas bacokin gentong sampah, orang strip. Orang itu pergi gentong sampah pulang, selamatlah. Itu artinya Tuhan menggendong. Yang ketiga, dihindarkan dari bahaya. Yang keempat, arti menggendong. Ibu punya anak orok, nangis, lapar, pengen nete. Lalu ibu taruh di ranjang. Neteinnya sambil berdiri gitu. Emangnya kambing? Diapakan? Digendong. Digendong artinya diberikan kebutuhannya, diberikan permintaannya. Bila Yesus gendong kita, semua kebutuhan kita, permintaan kita diberikan oleh Tuhan. Itulah arti menggendong. Artinya kita diangkat anak. Masa masih belum jelas? Bohong. Saya pengkhotbah di Indonesia yang paling kasar saya, tapi paling jelas. Ya jangan jeleknya aja dong, bagusnya juga mesti ada. Marilah saudara kekasih, terima Yesus, diangkat anak, dibela. Ini anak-anak nih, pernah nggak anak ini nih seminggu nggak makan, kelaparan? Nggak pernah, karena punya bapak. Coba anak gelandangan yang nggak punya bapak kelaparan. Pernah nggak anak itu seminggu bajunya nggak tukar-tukaran? Nggak pernah. Karena punya bapak. Coba anak gelandangan lampu merah, dekil bajunya nggak tuker-tukeran, nggak punya bapak, siapa yang mau kasih? Pernah nggak anak itu seminggu meriang, sakit panas, nggak diobati? Nggak pernah, karena punya bapak. Enak nggak punya bapak? Coba anak di lampu merah sakit, siapa yang mau tolongi? Dulu kita anak yatim, setelah terima Yesus, kita bukan anak yatim lagi. Tuhan begitu sayang.
Aku tidak akan tinggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Kita bukan anak yatim piatu. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Waktu Yesus berangkat ke surga, 40 hari setelah dia bangkit, dia berangkat ke surga. Yesus berangkat ke surga bukan karena ketakutan mau disalib lagi dia kabur. Bukan. Dia sayang sama kita, dia mau sediakan tempat di rumahnya di surga. Setelah dia sediakan, dia akan kembali lagi menjemput kita. Sebelum dia tinggalkan kita, sebelum dia berangkat ke surga, dia bilang apa? Aku akan menggantikan diriku dengan Roh Kudus yang menyertai engkau dalam dunia. Kita punya Bapa, Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus dan Allah sama, satu adanya. Kita tidak ditinggalkan begitu aja. Setia nggak Tuhan? Makanya kalau menghadapi persoalan, jangan takut. Kita punya Bapa, kita punya Juru Selamat, kita punya Allah, kita punya sobat yang setia. Kalau ada kesusahan, jangan takut. Mari kita lihat Yesaya 41 ayat 10. Kenapa mesti takut menghadapi persoalan? Kita bukan anak yatim piatu, kita bukan sendirian. Kita punya Bapa, kita punya pembela. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan ingatkan jangan takut sebab roh takut dari setan. Tuhan tidak mengajarkan takut. Jangan takut, aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan engkau, arti diberikan kekuatan, aku pegang tanganmu. Kalau Yesus megang tangan kita tidak akan terlepas karena dia setia. Tapi kalau kita megang tangan Tuhan sering terlepas. Baru hujan aja yang datang cuma segini. Hari hujan takut ke gereja. Coba hari gajian, hujan banjir tetap ke kantor karena gajian. Ya saudara. Mau ngomong apa orang Kristen, ayo. Marilah saudara kekasih, kita tidak setia. Lihat 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu hari lebaran. Libur panjang, semua gereja lebih sepi waktu hari Minggu. Pada kabur keluar negeri, keluar kota, keluar pulau. Mana kesetiaan kita? Yesus mati buat kita. Mana balasan kita? Cari dulu Tuhan, baru kita kerjakan yang lain. Ke gereja dulu, sembah dulu dia. Matius 6 ayat 33. Cari kesenangan dulu. Ntar kalau udah lagi sakit ya, lagi bokeh aja, lagi bangkrut aja, baru nungging-nungging. Datang rampok aja, nungging-nungging, tetukan-tukan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, sembah dulu dia, taat dulu sama Tuhan, semuanya ditambahkan. Baik keuangan, kesehatan, damai sejahtera, dan keselamatan ditambahkan. Makanya kalau kita ada persoalan, kita anak, jangan cari siapa-siapa, carilah Bapa seperti anak-anak ini. Ini anak nih main sepeda di jalanan, jatuh, luka kakinya berdarah, dia pulang minta diobati. Pulangnya kemana? Ke rumah orang tuanya apa ke tetangga? Kalau dia pulang ke rumah tetangga minta diobati, bawa ke dokter syaraf. Syarafnya udah rusak, bapaknya aja lupa yang mana. Masa kita kalah sama anak kecil yang udah tua-tua begini? Kalau lagi susah bukan datang sama Tuhan, datanglah sama dia. Amos 5 ayat 4. Natal aja bisanya. Amos 5 ayat 6. Ayat 4. Ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Amin. Apa itu artinya cari Yesus? Cari Yesus artinya hidup kita terima dia, udah terima baptis.
Terima tanpa baptis nggak ada gunanya. Baptis tanpa taat nggak ada gunanya. Mesti 3. Terima Yesus, dibaptis, dan taat. Ini 3 tidak boleh berpisah dalam kekristenan. Berpisah satu nggak ada gunanya. Sama dengan tubuh, jiwa, dan roh bersatu. Satu aja pisah nggak ada gunanya. Sama dengan firman, pujian, dan doa harus bersatu. Sama dengan iman, pengharapan, dan kasih harus bersatu. Sama dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, satu adanya. Itu artinya cari Yesus. Maka kita akan hidup. Hidup artinya bisa juga artinya ke surga itu hidup. Bisa juga artinya terlepas dari beban persoalan. Terlepas dari bangkrut. Terlepas dari sakit penyakit. Malah saudara, jangan cari siapa-siapa. Jangan cari tukang kuamia. Jangan cari dukun. Carilah Yesus. Karena dia Bapa kita, dia juru selamat kita. Juru selamat artinya bisa menyelamatkan. Yesus bukan tukang oncom, Yesus juru selamat. Kalau tukang oncom nggak bisa menyelamatkan, tapi Yesus juru selamat. Yesaya 43 ayat 11, Kisah Rasul 4 ayat 12. Perjanjian lama, perjanjian baru sama, nggak sama, buang tuh Alkitab. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin. Hanya Yesus juru selamat. Nih di mana-mana bulan Natal ini, di mana-mana ditulis juru selamat telah lahir. Yesus Kristus. Enggak ada satu tempat ditulis juru selamat dunia telah lahir sidul. Enggak ada. Hanya satu juru selamat Yesus. Karena apa dia bisa menyelamatkan? Karena dia Allah. Kalau bukan Allah nggak bisa menyelamatkan. Manusia nggak bisa menyelamatkan. Hanya satu juru selamat. Sekarang yang terakhir, setelah kita diangkat anak, apa yang Tuhan lakukan lagi? Yang ketiga ini yaitu Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Dosa tidak bisa ditebus dengan berbuat baik. Dengan cohosim nggak bisa dosa ditebus dengan berbuat baik. Dosa nggak bisa ditebus dengan harta. Dosa nggak bisa ditebus dengan kepandian, dengan tenaga nggak bisa. Dosa hanya bisa ditebus dengan darah Yesus. Lain nggak bisa. Itu namanya anugerah. Dosa kita sudah ditebus. Yesus begitu menderita. Lahirnya saja sudah menderita. Jangankan saudara, jangankan kita, pembantu kita aja lahirnya tidak di kandang domba. Yesus raja di atas raja mau lahir kandang domba. Yesus bisa dengan kuasanya sebagai Allah. Dia suruh satu raja, sediain gua tempat di istana buat gua lahir. Yesus sanggup melakukan itu karena dia Allah, dia berkuasa. Tapi Yesus nggak mau melakukan itu. Yesus mau mengajarkan kepada kita, mari kita rendah hati, murah hati, jangan sombong, jangan gunakan kekerasan, jangan memaksa orang. Yesus mengajarkan tidak pernah memaksa. Kenapa kita masing sombong, masing sering menekan orang? Marilah saudara kekasih, mentang-mentang hidup kita kebetulan ada di atas, kita menghina orang yang lagi susah. Kalau bukan kita yang nolong siapa? Janganlah sombong. Hidup kita seperti roda sedang berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Makin banyak kita nolong orang, makin kita diberkati. Tuhan tidak mau berhutang. Besok saudara beli tempayan, isi penuh air, tutup, jangan dipakai sebulan. Buka, masing penuh diisi lagi nggak? Strip, tempayan penuh diisi. Isi tempayan penuh, pakai tiap hari, tinggal setengah, isi nggak? Isi. Dompet saudara dipenuhi sama Tuhan, nolong orang, tinggal setengah. Tuhan pasti isi. Dompet saudara diisi penuh oleh Tuhan, jangan nolong orang, masih penuh. Tuhan isi nggak? Strip ya.
Masa begitu udah kasar masih belum jelas? Bohong. Saya setiap ayat saya kasih contoh. Bohong nggak ngerti. Mari saudara, ini Natal. Kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Mari kita selamatkan orang. Apa itu Natal? Natal itu ulang tahun Tuhan Yesus. Kalau saudara diundang oleh teman ulang tahun, bawa kado nggak? Bawa kado nggak? Enggak, langsung makan, ngatu malu, rakus. Pasti bawa kado. Mana kado kita setiap Natal? Saudara udah ngerayain Natal berapa kali? Mana kadonya buat Tuhan Yesus? Yesus nggak mau harta kita, Yesus nggak mau kekayaan kita, karena kekayaan kita dari Dia. Yang Yesus mau kado itu jiwa-jiwa keluarga kita, famili kita, teman kita, tetangga kita yang belum terima Yesus, bawa ke gereja. Itulah kado Natal. Jangan taunya Natal, malam kudus, malam kudus. Ke Bethlehem, ke Bethlehem. Apa itu? Marilah kita ke Bethlehem. Apa itu artinya? Marilah kita sembah Tuhan. Kalau kita sembah Tuhan, pasti kita taat. Tuhan suruh kabarkan firman. Jangan malas. Tuhan suruh kabarkan firman. Markus 16 ayat 15. Betul nggak Tuhan suruh? Ngomong apa juga ada ayatnya. Markus 16 ayat ke Ayat 15. ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Beritakan Injil, kabarkan firman. Bawa orang dunia kemari. Enggak mau. Nyanyi bisa, ku tetap cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Badai belum datang udah kabur. Badai silih berganti. Bawa jiwa aja nggak mau. Ditegur aja mulut lancip. Coba firman berkat, firman kemakmuran. Lebar tuh mulut, cengangas, ngenges. Masuk angin lebar-lebar. Dengar firman keras aja kesinggung. Adat aja digedein. Iman digedein. Sebab apa kita diomelin? Ditegur dengan keras. Ayat ngomel juga ada. Sering saya kasih ayat ngomel. Amsal 3 ayat 11, 12. Wahyu 3 ayat 19. Perjanjian lama, perjanjian baru sama. Enggak senang ditegur dengan firman keras. Karena Tuhan sayang kita ditegur. Coba kita tidur, Tuhan datang ditinggal. Kristen sih tidur mulu. Bangun, Tuhan udah mendatang. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Amin. Lebih jelas lagi Wahyu 3 ayat 19. Orang Kristen kan suka belaga nggak ngerti. Kalau berkat nggak ngerti juga belaga ngerti. Wahyu 3 ayat yang ke 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobat, jangan cemberut. Tuhan terima kasih. Sebelum saya tinggalkan tahun 2003, saya ditegur oleh engkau supaya saya jangan jadi Kristen-Kristenan. Tuhan berkorban buat menebus dosa kita, buat menyelamatkan kita. Apa balasan kita sama Tuhan? Tadi nyanyi bisa. Apa balasanku? Tadi ada tuh saya dengerin, dalam hati entar lo gue omelin lo. Nyanyi, cuma bisa nyanyi doang. Balasan kita taatlah sama Yesus. Bawain jiwa sebanyak-banyaknya. Itu perintah Tuhan. Tolong orang sebanyak-banyaknya. Itu perintah Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia. Yuk saudara, setelah ini, sebelum kita tinggalkan tahun 2003, yuk kita berjanji dalam doa nanti sama-sama. Kita tinggalkan sifat-sifat kita, perbuatan kita, segala kepercayaan kita yang lama kita tinggalkan, yang Tuhan tidak berkenan. Ya saudara, mau saudara kemalasan kita, keegoisan kita, nggak mau nolong orang, tinggalkan. Jangan bawa sampai tahun 2004. Amin. Ini kolektor lagi nggak? Ya kolektor dulu, jangan belaga lupa. Orang Kristen maunya belaga lupa kolektor.